Sering kan dalam hidup kita kadang-kadang kita ngerasa ada satu kondisi, ada satu ujian, dan kita merasa kecewa dengan ujian itu. Kita tanya ke Allah, ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, kok kayak gini? Semuanya sudah saya lakukan, kok hasilnya kayak gini? Kita mengeluh, menuduh Allah seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Mempertanyakan kebijaksanaan dan keputusan Allah dalam sebuah ujian, masalah, kondisi yang kita hadapi. Inilah sok tahunya manusia. Padahal Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah pasti lebih tahu daripada kita, mana yang baik, mana yang buruk. Kita boleh aja berdoa tentang sesuatu, tetapi kita nggak bisa maksa bahwa itulah yang paling baik untuk kita. Makanya ulama mengatakan tidak ada doa yang baik yang ditolak, nggak ada. Semua doa yang baik itu diterima, dikabulkan. Tetapi Allah mengabulkan dengan dua cara. Satu, dikabulkan persis seperti yang kita minta. Dua, dikabulkan dengan cara diganti yang lebih baik dari yang kita minta. Tapi kenapa banyak dari kita yang mengeluh ketika diganti dengan yang lebih baik? Misalnya seorang anak minta handphone ke orang tuanya. Ayah, aku kayaknya udah butuh handphone sekarang. Banyak kebutuhan online, sekolah online, ngerjain tugas online, butuh bahan-bahan juga nyarinya secara online, komunikasi organisasi di kampus juga online. Kayaknya aku butuh handphone, boleh nggak aku minta handphone? Gak usah yang mahal-mahal, yang harga 1,5 juta aja. Buat apa nak? Kata ayahnya. Ya banyak, termasuk nanti buat untuk foto-fotoin kerjaan segala macam. Oh ya udah nak, kalau gitu jangan handphone yang murah, ayah beliin aja yang handphone 30 juta. Yang kameranya 3, yang memorinya kapasitasnya 500 giga, kalau bisa 1 tera. Terus kita bilang, ayah kok ayah gitu sih, curang sama aku, nggak adil sama aku. Ngomong gitu nggak kita sama ayah kita? Atau sebaliknya kita bersyukur, kita bahagia, kita ridho karena ayah kita memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Harusnya kita juga kayak gitu sama Allah. Karena seringnya Allah justru memberikan yang lebih baik dari yang kita minta, dan Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Sehingga ketika Allah katakan kepada Ibu Musa, alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai. Allah tahu itulah cara yang paling baik. Daripada kamu bawa dia ke hutan, daripada kamu bawa dia ke Madian, ke luar negeri, daripada kamu simpan dia di dalam sumur, alqihi fil yam. Coba hanyutkan ke sungai. Ketika kita mendapatkan sesuatu seperti ini dalam hidup kita, apakah itu namanya syariat ataukah itu namanya takdir? Karena ketentuan Allah itu ada dua, ada syariat, ada takdir. Syariat, aturan. Takdir adalah sebuah ketetapan dalam hidup kita yang sudah terjadi. Yang belum terjadi kita tidak tahu. Maka kedua hal ini kita sikapi seperti apa yang dilakukan oleh ibunya Musa. Ridho, terima, dan yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah katakan ini haram, yang ini yang halal. Yang ini haram, yang ini halal. Yang ini haram, yang ini halal. Segala yang haram itu sudah ada solusi yang halalnya. Tugas para dai adalah menunjukkan mana alternatifnya. Bukan sekadar mengeluarkan fatwa haram, tetapi mana gantinya. Ada, semuanya lengkap dalam Islam. Gak mungkin gak ada. Kalau gak ada, pasti kitanya yang terbatas dalam memahami Islam yang sangat luas itu. Baik masalah-masalah yang udah lama maupun masalah kontemporer, semuanya ada alternatif. Sehingga pasti ada gantinya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah menghalalkan yang lainnya. Allah mengharamkan khamr, maka Allah menghalalkan madu, air zam-zam, air yang baik, air sungai. Dan itu jauh lebih sehat untuk kita. Allah mengharamkan pacaran, maka Allah halalkan pernikahan. Pacaran dengan nikah, orang dibangun mindsetnya oleh syaitan seolah-olah nikah itu gak asik. Nikah itu adalah tentang bayar listrik, bayar kontrakan, bayar sekolah anak. Kata siapa? Emang benar.
Tapi tahukah kita bahwa menikah itu juga ada hal-hal yang sangat indah, lebih indah daripada pacaran. Makanya saya selalu bilang pacaran itu halal kalau sudah menikah. Karena buat saya pacaran itu setelah nikah juga namanya pacaran. Sejak kapan pacaran itu syaratnya belum nikah? Kan gak ada syarat seperti itu kan? Pacaran itu kan bermesraan. Pacaran itu berkasih sayang. Bisa dilakukan secara haram, bisa dilakukan secara halal. Lalu kenapa tidak kita lakukan secara halal? Sehingga gak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau yang pacaran sebelum halal, itu memandang aja dosa. Apalagi menyentuh, apalagi berpelukan, apalagi lebih dari itu, semuanya dosa. Makin membuat kita terpuruk dalam dosa yang hidup kita gak akan nyaman. Tapi kalau sudah halal, memandangnya aja itu berpahala. Sehingga sehari-hari kerjaannya mandangin aja. Pagi-pagi gini, kamu lagi ngapain sih? Aku lagi sholat. Hah, sholat gimana? Dengan memandang kamu. Wah, karena pahalanya seperti melakukan 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Mandang doang tuh. Memandang pasangan kita, seorang suami memandang istri, maka turunlah kepada dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyentuh, apalagi ngecup, apalagi peluk, apalagi dan seterusnya. Artinya ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah udah pasti memberikan gantinya. Allah haramkan riba, Allah ganti dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Bahasanya gitu. Yurbis sedekah. Bukan menghalalkan sedekah tetapi meribakan sedekah. Apa maksud meribakan sedekah? Riba itu kan artinya tumbuh. Riba itu artinya bertambah. Maka Allah seperti memberi kita analogi yang sama. Kalau kalian suka riba karena pengen menumbuhkan uang kalian, pengen menambahkan harta kalian karena riba itu adalah pertambahan dan pertumbuhan. Nih aku kasih riba yang halal nih. Apa riba yang halal? Sedekah. Karena ketika kamu bersedekah, maka Allah akan memberikan balasan 700 kali lipat minimal. Maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Coba riba yang gak halal mau ngasih berapa? Bisa gak ada riba yang bisa ngasih 700 kali lipat? Gak ada. Paling sebutlah misalnya ada pinjol ya. Kita jadi pinjol. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu aja udah kena pidana. Terus kita yang sebagai korbannya, ya udah deh nggak apa-apalah. Kenapa kita nggak mengambil riba yang halal? Dan riba yang halal itu sudah Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Wa yurbis sadaqat. Bagi yang punya harta adalah mencoba untuk menerapkan riba halal dengan cara bersedekah, nanti balasannya dari langit. Bagi yang nggak punya harta, dia menerima, dia meminta bantuan secara halal, apakah meminjam, karena meminjam pun bagian dari sedekah. Waktu antara kita meminjamkan uang sampai uang kita dibayar, itu kita dianggap setiap hari bersedekah senilai uang yang kita pinjamkan. Kalau saya meminjamkan uang saya kepada teman saya 1 juta, kata dia sebulan baru dibayar, maka selama 30 hari, setiap hari saya seperti bersedekah 1 juta. Hadisnya kan kayak gitu. Lalu ketika kita menunda untuk pembayaran demi memudahkan orang itu karena dia nggak mampu membayar, maka dicatat 2 kali lipat dari uang yang kita pinjamkan. Aduh maaf ya, aku baru bisa bayar 500 ribu lagi, minta waktu sebulan lagi boleh? Oh boleh, nggak apa-apa, aku nggak butuh juga kok. Maka selama 1 bulan itu kita seperti bersedekah 1.500.000 kali 2. Sampai kemudian dibayar lagi, maaf ya baru bisa bayar 300.000, 200.000 lagi, sebulan lagi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, karena kita pengen sedekah tapi uangnya balik. Coba bayangin, kurang riba apa itu? Tapi riba ini halal karena tidak menyusahkan orang itu, tetapi Allah Maha Kaya. Jadi uang yang kita pinjamkan itu lebih daripada pinjol loh. Pertanyaannya cuman kita percaya nggak sama janji Allah? Itu aja pertanyaannya. Apa kita lebih percaya dengan janji manusia daripada janji Allah? Sehingga kalau Allah menjanjikan sesuatu buat kita kayak fiktif, buat kita kayak hoax, buat kita kayak fake, seolah-olah kalau manusia menjanjikan sesuatu itu real. Coba kita nyimpan uang di bank, boleh. Tapi kenapa kita begitu percaya menyimpan uang kita sampai angkanya gede banget di bank yang dijaga oleh manusia, oleh sistem,
tapi kita ragu menyimpan uang kita di langit. Sedangkan Allah itu lebih baik dalam menjaga dan lebih amanah, la yukhliful mi'ad. Gimana Ustadz menyimpan uang di langit? Tadi zakat, sedekah, wakaf, meminjamkan, membantu orang lain, itu semuanya meminjamkan, meletakkan harta kita, menyimpan harta kita di langit. Ini adalah tentang masalah kita percaya nggak dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya balik lagi ke yang tadi, kalau Allah memerintahkan kita untuk sesuatu, kita belajar percaya itulah yang terbaik untuk saya. Syariat. Selain syariat ada namanya takdir. Sesuatu yang sudah terjadi. Kita pengen ini, kejadiannya itu. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Doa seorang tabi'in di depan rukun Yamani. Allah, nikahkan aku dengan Sukainah bintu Husain dari Irak. Siapa Sukainah bintu Husain? Selebgram pada masa itu. Kenapa disebut selebgram? Karena dia terkenal. Saya pakai analogi bahasa anak muda. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah kabulkan persis seperti yang dia minta. Dia menikah dengan Sukainah bintu Husain. Akhirnya dalil itu kita pakai. Ya Allah, oh berarti boleh ya nyebut nama orangnya? Boleh. Boleh nggak nyebut nama akun Instagramnya? Boleh. Dari mana dalil boleh menyebut nama akun Instagram? Karena akun sekarang sudah menjadi nama panggilan. Dulu nama panggilan itu istilahnya kunyah. Abu Bakar itu nama panggilan. Al-Faruq julukan juga. Dzunnurain juga kayak gitu. Dan banyak lagi nama-nama yang lain. Abul Hasan dan seterusnya. Mereka banyak menggunakan nama panggilan yang diistilahkan dengan kunyah. Kalau sekarang nggak ada kunyah, adanya akun. Ini bukan cocokologi ya, tetapi emang perubahan culture, tetapi sama substansinya. Dulu kunyahnya adalah nama yang dia pakai untuk dikenal orang lain. Sekarang nama yang kita pakai untuk dikenal orang lain adalah @FCDAL105. Apa itu? Akun fake untuk ngintip mantan. Bahaya sekali ya. Itu namanya kunyah. Jadi Hanan _Ataki itu kunyah. Oh gitu Ustaz, nama Ustaz asli siapa? Secret identity. Hanya segelintir orang yang tahu. Jadi itu adalah kunyah. Terus saya pengen dipanggil dengan nama apa? Ya dengan nama panggilan itu, dengan nama kunyah. Sehingga dipanggil Ustaz Hanan, Ustaz Hanan. Artinya nama itu boleh kita pakai di dalam doa. Ya Allah, nikahkan saya dengan @fulanah bintu fulan. Bintu udah jadi underscore. Boleh. Ternyata beres kita doa, dia tunangan sama yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada teman saya di Kalimantan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia udah kurang lebih 6 tahun menikah belum punya anak. Sekalinya punya anak, Allah takdirkan anak itu punya keistimewaan, tidak bisa ngomong. Usia 3 tahun belum bisa ngomong. Usia 4 tahun belum bisa ngomong. Sampai orang tuanya juga sedih. 6 tahun nunggu punya anak, nggak punya anak, begitu punya anak ternyata istimewa, nggak bisa ngomong. Tapi mereka terima takdir itu, ya sudah pasrah aja sama Allah sambil kita coba cari solusi dan seterusnya, terapi. Tapi belum berhasil, udah usia 4 tahun belum bisa ngomong. Teman-temannya 4 tahun udah mulai masuk TK, udah pada lari-lari, udah ngomong. Anak ini belum bisa ngomong. Sampai suatu hari ada kejadian, anak ini jatuh dari tangga. Begitu dia jatuh dari tangga, kepalanya terbentur, nggak sadarkan diri, dibawa lari ke rumah sakit, opname. Harus dirawat inap di rumah sakit. Orang tuanya bukan orang yang mampu-mampu banget. Sehingga ayahnya makin bingung, gimana cara membayar tagihan rumah sakit. Anak saya sudah dirawat sekitar 5 malam. Dan belum sadarkan diri. Ibunya nungguin di rumah sakit, ayahnya nyari-nyari pinjaman. Dan gak menemukan uang yang cukup untuk menebus rumah sakit. Sampai akhirnya ketemu dengan seorang ustadz, diajarkan untuk banyak sholawat. Akhirnya dia sholawat. Sedikit demi sedikit terbuka, nemu pinjaman, nemu ada yang mau bantuin, akhirnya dia bisa menebus rumah sakit. Tetapi anaknya belum sadar.
Mereka duduk berdua, suami istri di samping tempat tidur anaknya, sambil zikir, sambil sholawat. Tiba-tiba anaknya sadar dan langsung dia telepon ustadznya. Ustadznya kaget, takutnya ada apa-apa. Kenapa dengan anaknya? Enggak, anak saya udah sadar, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Tapi ada yang lebih luar biasa, Ustadz. Kenapa? Ketika anak saya sadar, dia memanggil nama ibunya. Untuk pertama kalinya anak itu bisa bicara. Dan setelah perawatan, setelah beberapa hari, dia udah mulai bisa pulang. Secara bertahap akhirnya dia bisa bicara dan sekarang udah lancar bicaranya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita nggak ada yang suka dengan musibah, jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, harus masuk rumah sakit, biaya perawatannya sekian. Tapi Allah tahu bisa jadi di balik itu ada kebaikan yang kalian tidak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Akhirnya Ibu Musa yang percaya dengan janji Allah nurut, manut, ya udah hanyutkan ke Sungai Nil. Dan Allah punya rencana yang lebih baik daripada Ibu Musa. Daripada dibawa lari ke hutan dan ke luar negeri, mending bawa lari aja ke dalam istana. Ini unik, dibawa lari ke dalam istana. Dihindarkan dari musuhnya, malah didatangkan di depan matanya musuhnya. Akhirnya selamatlah Musa bersama keluarga. Dan itulah wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya sederhana, yuk kita belajar untuk nurut sama Allah dengan modal as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Kita minta ini, tiba-tiba yang kejadiannya itu la tahzan. Karena kalau tidak dikabulkan doa kita persis seperti yang kita minta, kita harusnya bersyukur, tersenyum. Karena mau dikabulkan lebih baik dari apa yang kita minta. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Sukainah bintu Husain besoknya tunangan sama yang lain. Senyum. Alhamdulillah ya Allah, Sukainah udah tunangan. Kok gitu? Iya, berarti ada Sukainah yang lebih istimewa daripada yang ini yang Allah sediakan buat saya. Gitu harusnya kita berhusnuzon kepada Allah dengan modal surat Al-Qasas yang tadi kita baca. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita untuk belajar akidah. Karena akidah itu bukan sekedar teori asma, sifat, uluhiyah, rububiyah. Bukan sekedar teori. Dia harus menjadi mindset, harus menjadi yakin di dalam hati, dan kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup. Itu baru akidah. Jadi hidup kita harus dengan akidah, harus dengan tauhid, harus dengan rububiyah. Bukan sekedar ilmu wawasan tentang rububiyah. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita kepada Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambahnya iman bersama dengan iman yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.